LKPD-nya juga jangan hanya mengeluh. Nah, nanti pasti muncul. Nanti kalau ibu yang rencana kedua itu, nanti pasti muncul. Apakah LKPD yang kuat ini yakin sudah memberikan kok hanya menyalin misalnya. Nanti mungkin tak putus bunga ini bisa hari dikasih lebih jauh. Apakah LKPD ini sudah mengasih support? Karena support itu bisa muncul dari langkah awal itu kita mengkondisikan ini belajar sendiri. Atau mungkin tiba-tiba anak itu jadi support. Jadi proses pengawalan dulu, proses pengkondisian dulu, sehingga anak itu paham, sehingga muncul budaya support. Jadi prosesnya bagaimana? Jadi dengan saya kira itu Bu, silakan saring-saring ya. Mudah-mudahan pertama lebih kelas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Siti Cina, terus dilanjutkan. Terima kasih Pak Nyoman sudah berikan perkembangan ya kepada Bu Ketut tadi. Ya, esensinya seperti ini, Bu Ketut dan Bapak Ibu yang lain juga. Ketika ambil misalnya motivasi, saya rasa sudah clear ya. Kalau misalnya Bu Ketut akan menggunakan PBL saja, misalnya ada PBL, ada embel-embelnya, medianya gitu, ini juga boleh, tidak masalah kalau menurut saya. Nanti silakan Ibu mencermati, kan tadi sudah banyak penampil, ada yang video, ada yang embel-embel media, atau mungkin bisa kalau istilah sering kita dengar kan ATM, amati turun modifikasi kan itu kan. Kalau saya pakai bagian yang ininya, saya terkait dengan yang ini dan sebagainya. Nah, terkait dengan permasalahan yang kedua, yaitu ya, kemampuan di sini kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa belum maksimal dalam menyampaikan jawaban dari soal hot. Nah, ini mungkin berarti kan siswanya yang belum terlatih mengerjakan soal-soal hot gitu Bu ya. Ya, tentu itu berdasar kepada mungkin seperti apa yang Pak Nyoman sampaikan, berdasar kepada proses pembelajarannya yang belum mungkin karena itu kan proses pembelajarannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pembelajarannya masih monoton, yaitu drama kan itu. Nah, kemana-mana saya keliling itu biasanya ketika PKM, kemudian penelitian, biasanya menyampaikan informasi terkait dengan model pembelajaran yang terbaru, jawaban guru tidak afdol rasanya, belum mengajar rasanya kalau belum memberikan ceramah gitu. Itu kalau versi-versi guru yang mungkin dalam tanda kutip mohon maaf yang sudah berumur, artinya dia tidak mengajar gitu, karena kalau menerapkan model pembelajaran anggaplah PBL, PJBL, bahkan dulu kalau pernah saya ketemu itu mahasiswa PPL yang tahap 1 itu dari daerah timur, itu ketika saya sudah menerapkan model PBL gitu misalnya, dia pertanyaannya sedikit aneh, tetapi membuat kita tertawa semua satu kelas gitu. Pak, kalau misalnya guru ini benar-benar menerapkan model PBL dan PJBL, terus guru kan tidak ngajar di kelas, hanya duduk mendengarkan siswa presentasi, terus gurunya ngapain Pak? Kalau kayak gitu kan sama dengan tidak mengajar. Ya artinya di pemikiran dia itu ya, artinya dia itu tidak sah rasanya kalau mengajar itu tanpa ceramah gitu. Artinya dia harus ngajar di depan, ngajar ini baru dia ngajar namanya. Ketika kita suruh menggunakan sebuah model yang sudah ada langkah-langkahnya, apalagi PBL, PJBL yang murni dalam hal ini campur tangan guru hanya sebagai fasilitator dan mediator, kan dia kebingungan, saya ngapain nanti Pak ketika saya ngajar nih PPL ini, saya duduk aja gitu dengerin siswanya nanti mencari gini, dia kebingungan. Akhirnya ya buat saya tertawa sebenarnya, tapi itulah fenomena yang terjadi di masyarakat, itu tidak bisa kita pungkiri. Sehingga memang cohort ini belum maksimal karena memang proses pembelajarannya yang belum menerapkan model pembelajaran berbasis cohort, dan juga guru jarang memberikan latihan soal berupa cohort, kan itu yang menjadi akar penyebabnya. Nah, terkait dengan proses pembelajarannya mungkin akan bisa kita selesaikan dengan menerapkan model pembelajaran ya entah PBL atau PJBL, kan itu dua model ini diakomodir
rasanya bisa mengakomodir untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa, entah itu tingkat tinggi, kreatif. Kan HOT itu kan high order thinking itu kan ada berbagai tingkat tinggi, berbagai kreatif, sintesis kan itu ranahnya masuk ke sana. Dengan dua model ini, entah PBL atau PJBL, diharapkan nanti mengakomodir kedua kemampuan artinya kemampuan berpikir tersebut. Wadahnya sudah ada, baik PBL maupun PJBL, tapi hati-hati di sini ketika menerapkan LKPD berbasis HOT itu Bu Ketut. Karena kalau Ibu menerapkan LKPD berbasis HOT, Ibu harus mencari dulu apa yang dimaksud LKPD berbasis HOT ini. Beda halnya dengan misalnya yang sudah jelas ada indikatornya, misalnya berpikir itu kalau menurut Enis ada indikatornya. Kalau LKPD-nya berbasis HOT akan seperti apa nanti LKPD ini? Itu dulu yang menjadi pertimbangan. Dan kalau misalnya PBL itu, saya rasa di PBL itu jelas akan LKPD-nya pasti akan mengacu kepada HOT. Kalau PBL tidak mungkin kepada LOT. Pasti sudah, karena dia sifatnya PBL, problem based learning, di sana LKPD itu pasti sudah mengarah ke HOT. Jadi kalau sudah menggunakan PBL, saya rasa tidak perlu ada embel-embel LKPD berbasis HOT, sudah otomatis di sana. Pasti mengarah ke HOT ya LKPD-nya. Nah, kalau di sini Bu menerapkan LKPD berbasis HOT, seperti apa sih nanti model LKPD ini? Seperti apa bentuknya? Boleh saya tahu Bu, seperti apa bentuk nanti LKPD ini Bu? Untuk LKPD-nya, Tiang belum Pak, belum ada tayangan, jadi Tiang baru nyari-nyari di Google aja. Artinya gini ya, jangan sampai itu yang saya bilang, kelemahan kita di sini kan itu kan, ketika kita lemah di LK sebelumnya, tidak menelisik begitu dalam apa itu LKPD kan itu kan, anggaplah LKPD berbasis HOT gitu. Artinya kita mencoba jadinya, coba saja ini nih kita pasangkan tanpa tahu apakah ini bisa dipasangkan apa tidak. Kemudian kalau saya tanya di PJBL ini itu misalnya, di mana nanti akan dibuatkan LKPD? Di Sinta yang mana dibuatkan LKPD? Ya, jadi kita berpikirnya harus benar Ibu. Artinya beda halnya dengan PBL gitu, misalnya PBL yang jelas dia mungkin setelah diorientasi masalah, dia memerlukan kelompok, ada pendidikan, di pendidikan kita berikan LKPD. Nah, LKPD-nya di sini nanti disesuaikan. Kalau HOT ya nanti HOT yang masuk ke sana gitu. Jadi di sanalah kita meramu istilahnya, kita akan bantukan yang mana gitu. Sudah ada video, ada media, kemana ini nanti akan masuknya agar tidak asal comot itu Bu Ketut. Artinya mungkin pemikiran Bu Ketut sudah bagus, artinya saya ingin ini nih model PBL atau PJBL, saya tambahkan LKPD-nya, cuma belum ketemu ini apakah ini mindset atau belum kan itu. Jadi nanti itu yang menjadi PR Ibu ini, kalau misalnya berbasis ada embel-embel LKPD berbasis HOT, di mananya nanti, karena secara esensi PJBL-nya akan menghasilkan sebuah produk. Itu esensinya. Terus LKPD-nya ini untuk apa? Di bagian apanya nanti? Kan siswa itu di proyek ini kan dari merancang, dia suruh mandiri kan, merancang sampai hasil produk, sampai menghasilkan produknya itu mandiri. LKPD ini untuk apa? Kan tidak ada fungsinya di sini LKPD ini gitu. Nanti itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Kalau misalnya PJBL ini diselesaikan untuk HOT saja, tinggal Ibu memadukan saja di HOT ini yang mana nanti, di bagian mananya masuk indikator HOT. Mungkin di bagian merencanakan, masuk saya di C4-nya gitu misalnya, dan sebagainya. Itu bisa Ibu kondisikan, Ibu bisa rancang di bagian mananya, kan itu. Kemudian terkait dengan HOT, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman, mungkin diperhatikan juga KD-nya. Di sini saya berikan bocoran Bapak Ibu, ketika nanti ketemu KD itu masih lot yang mungkin menjelaskan dan sebagainya, yang masih lot indikatornya, tapi nanti kalau di RPP usahakan semua indikatornya itu, atau ada indikator yang masuk ke ranah HOT-nya. Kan bisa saja indikator itu kan sebenarnya pada KD, artinya indikator kan mengacu kepada KD. Indikator itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan KD-nya, kan gitu. Di KD meskipun dia menjelaskan, kita buat saja indikatornya menganalisis, menjelaskan konsep gerak lurus gitu misalnya. Di indikatornya menganalisis, dia kita menganalisis konsep gerak lurus dengan esensi. Ketika sudah menganalisis, pasti dia
udah menjelaskan bagaimana konsep gerak lurus kan gitu. Jadi karena di indikator penilaian nanti itu di UKIN ya, di UKIN itu ada poinnya. Kalau Bapak Ibu di sana tidak ada indikatornya yang berbasis hot, ya nilainya pasti ini. Kalau Bapak Ibu bisa sampai mencipta gitu C6 itu misalnya akan bagus nilainya. Nah, nanti indikatornya juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai Ibu di sini menjawab soal untuk menyelesaikan soal hot, soal-soal yang Ibu tuliskan malah lot, kan lucu nanti. Berarti otomatis di sini untuk soal-soalnya nanti itu harus mengacu pada hot. Tentu indikatornya harus hot juga kan itu, tidak mungkin terlepas dari hal itu. Ya minimal C4 atas lah. Untuk SMP mungkin C4, C5 itu masih relevan, C6 mungkin dicobakan saja. Jadi kita tidak usah pesimis apakah bisa atau tidak, dicobakan saja, siapa tahu ada siswa yang mampu sampai sini. Nanti dari indikator-indikator kan C6 itu sebenarnya tidak sulit kalau kita melihat KKU-nya, kategori operasionalnya. Ada kok yang KKU-nya membuat ya C6 kalau salah, ada itu yang sederhana dia, tapi membuatnya itu membuat apa? Dan ada ketentuannya. Karena kan C6 sudah mencipta C6 45. Yang C6 sudah mengevaluasi C5 yang kita ya. Nanti coba lebih dicermati lagi KKU-nya. Jadi kalau dicermati silakan disesuaikan dengan KKU dari hotnya. Itu Bu. Ibu yang bisa saya berikan pertimbangan ini nanti untuk Ibu menyelesaikan permasalahan terkait hotnya, begitu juga dengan motivasinya, Bu Ngit. Mudah-mudahan bisa terbayang ini solusinya. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin nanti yang rubah mungkin ini untuk modanya. Lalu hotnya mungkin yang berbasis hotnya mungkin yang rubah juga tidak ada berbasis hotnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Bu Ketut. Selanjutnya Bu Ketut ini Setiati. Silakan Bu Ketut. Mungkin Bu Susi stop share dulu. Izin kirim Pak itu. Sambil menunggu Bu Ketut share screen, saya menjawab pertanyaannya Bu Made Tantri tadi di kolom chat itu dituliskan apakah satu rencana aksi dari 2 pertemuan, dan saya mengambil PJBL, berarti harus menyiapkan 2 proyek dalam 2 pertemuan tersebut. Bu, kan satu rencana aksi untuk 2 pertemuan, berarti kalau PJBL ya dua-duanya PJBL, 2 proyek beda-beda itu harus selesai dalam 1 pertemuan itu harus selesai ukur sintak PJBL semuanya, ada proyeknya. Itu mungkin Bu Made nanti bisa mungkin disesuaikan untuk proyeknya. Setiap pertemuan berbeda proyeknya. Kalau PJBL yang dipakai. Lanjut Bu Ketut, silakan. Nanti LK yang sudah coba yang kerjakan. Nah di sini yang agak gimana juga mendengar penjelasan Pak Nyoman dari waktu ini motivasi, dan juga masalah yang satunya lagi tentang konsentrasi juga merupakan masalah yang permukaan gitu. Jadi awalnya seperti ini Pak, karena saya kan juga belum punya pengalaman PPG gitu, dengar-dengar cerita teman juga belum melihat situasi di sekolah. Karena saya juga mengajar kelas 7 tapi mapel lain prakarya, jadi sangat sulit untuk memfokuskan atau membuat konsentrasi siswa itu berkonsentrasi gitu. Jadi baru ada yang lewat sudah gini. Nah, jadi dari masalah-masalah seperti itulah jadinya saya mengangkat masalah motivasi dan konsentrasi. Tidak tahu ke dalamnya itu susah gitu. Jadi ini sudah terlanjur juga yang buat gitu. Jadi nanti mohon bimbingannya untuk solusi nanti pas saya mengerjakan RPP, kemudian ujian komprehensifnya, biar bisalah saya menjawab soal atau pertanyaan yang mungkin nanti akan membuat saya keringetan gitu. Nah, yang masalah pertama itu tentang motivasi belajar rendah. Jadi karena di LK 21 Pak itu kemarin saya
pemahaman saya gitu setelah dijelaskan sama dosennya, mungkin saya juga salah pemahaman di sana. Saya hanya mengeksplor alternatif solusinya cuma di model saja, cuma pilihan modelnya banyak. Jadi ada 3, PBL, JBL, dan Discovery. Nah, kemudian setelah ditelusuri dari kajian literatur, empiris, dan teoritis, jadi analisis alternatif solusi itu digali tentang keunggulan dan kelemahan. Keunggulan PBL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, memberi ruang bagi siswa untuk menggali ide, atau gagasan, menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi sehingga pembelajaran lebih bermakna. Siswa rasakan langsung manfaat pembelajaran akibat masalah yang diselesaikan dikaitkan dalam kehidupan nyata. Kelemahannya, model pembelajaran PBL jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka siswa itu merasa enggan untuk mencoba. Kemudian guru perlu mengelola waktu yang baik dan maksimal supaya membantu peserta didik dapat menyelesaikan setiap tahap pembelajarannya. Kemudian PJDL, dan pembelajaran PJDL setelah digali dari kajian empiris dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena model ini melatih siswa secara langsung dalam mengasah serta membiasakan mereka melakukan berpikir kritis serta mempunyai keahlian dalam kehidupan sehari-hari karena dilatih untuk merancang sebuah produk. Kemudian kelemahannya, sikap aktif peserta didik dapat menimbulkan situasi kelas yang kurang kondusif, kemudian alokasi waktu yang banyak sehingga perlu perhatian guru untuk mengatur waktunya. Kemudian discovery learning, dari kajian literatur, discovery memiliki kelebihan mendukung kemampuan program strategi siswa, kemudian dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Peserta didik mampu menggunakan proses mentalnya untuk menemukan konsep pengetahuan, gagasan ide, mengembangkan aspek eksplorasi dan eksperimen terhadap pengetahuan sampai pada membuat kesimpulan. Kelemahannya, menyita banyak waktu, kemudian tidak menjamin siswa bersemangat mencari penemuan-penemuan. Diperlukan keterampilan guru untuk mengarahkan siswa dalam proses penemuan. Kemudian solusinya, setelah saya memikirkan materi apa nanti yang akan dibawakan, mencoba menggunakan PBL. Nah, kemudian analisis penentuan solusinya, yang pertama, secara umum hampir semua materi IPA dapat diterapkan dengan model PBL. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, kemudian dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam kelompok. Kemudian guru mempunyai kompetensi untuk mengembangkan model pembelajaran ini. Nah, itu untuk masalah pertama Pak Putih. Kemudian untuk masalah yang kedua, berdasarkan hasil kajian literatur wawancara, dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi untuk mengatasi rendahnya konsentrasi atau fokus siswa, penggunaan video, penggunaan PowerPoint, dan krisis. Kemudian berdasarkan kajian literatur yang sudah dikerjakan waktu ini, video pembelajaran kelebihannya mengatasi keterbatasan jarak dan waktu ini secara teori dan empiris dapat diulang untuk menambah kejelasan, pesan disampaikan cepat dan mudah diingat, mengembangkan pikiran, imajinasi, dan pendapat siswa, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih nyata. Kemudian sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan.
mampu menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan siswa. Dengan kelemahannya, materi proses menekankan pentingnya materi daripada proses pengembangan materi. Video yang tersedia tidak terlalu sesuai dengan kebutuhan yang dan tujuan pembelajaran. Kemudian PowerPoint, setelah dilakukan kajian tentang media pembelajaran PowerPoint, adapun kelebihannya meningkatkan konsentrasi siswa karena tidak menarik slide yang bisa dikembangkan sesuai kreativitas guru sehingga siswa tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Sedangkan kelemahannya perlu mempunyai keterampilan khusus untuk menuangkan ide yang baik pada untuk mendesain PowerPoint tersebut. Kemudian yang kedua, quizzes. Quizzes memiliki fitur yang menarik, adanya desain gambar, suara, animasi yang dapat melatih konsentrasi siswa. Pemberian yang ada di dalam aplikasi quizzes ini langsung diberikan kepada siswa dan bisa diatur waktunya, sehingga dalam hal ini diperlukan konsentrasi yang baik supaya kita menyelesaikan dan menjawab soal dengan benar, memudahkan peserta pendidik dalam menilai hasil belajar. Kelemahannya membutuhkan waktu yang maksimal dalam menerapkan aplikasi, artinya dalam proses pembuatannya mungkin. Kemudian dibutuhkan jaringan internet yang stabil dan dibutuhkan fokus siswa dan kesiapan peserta didik pada saat menjawab. Nah, kemudian solusinya yaitu dengan menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, dan quizzes. Nah, kemudian penentu solusi dengan menggunakan media ini itu yang pertama, dengan menggunakan video pembelajaran, materi yang disampaikan bisa lebih mudah, dapat mengembangkan imajinasi peserta didik, kemudian memperjelas materi tersebut jika sifatnya abstrak. Kemudian PowerPoint merupakan program berbasis multimedia, menyediakan slide-slide untuk membantu menyusun suatu presentasi yang efektif, profesional dan mudah, sehingga bisa merangsang konsentrasi siswa. Artinya supaya siswa itu tetap berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Dan aplikasi quizzes yaitu alat evaluasi dalam pembelajaran yang memiliki fitur yang menarik, didukung dengan adanya gambar, suara, animasi, dan bisa diatur waktunya dan skornya bisa dapat langsung dilihat, sehingga ini dapat memicu persaingan dalam untuk memfokuskan konsentrasi siswa. Kemudian sarana di sekolah mendukung untuk memanfaatkan media-media ini. Kemudian guru mempunyai kompetensi untuk mengembangkan, meskipun di sini saya masih dalam proses belajar, Pak Putri, jadinya belajarlah untuk mempersiapkan supaya bisa menggunakan media-media ini. Nah, kemudian untuk indikatornya di sini saya belum tulis karena memang sebenarnya belum ada bayangan ke situ, tapi tadi setelah presentasinya Bu Widiari kan sudah mencantumkan indikatornya. Untuk indikator motivasi, saya coba ketertarikan dan penghargaan. Kemudian untuk nanti saya tambahkan sana. Kemudian untuk konsentrasi, pemusatan pikiran, dan perasaan tertekan siswa, karena banyak siswa yang menganggap IPA itu sulit. Jadi Niko kira-kira indikator yang mungkin nanti akan ditambahkan. Dan Pak Putri mohon masukannya Pak Nyoman, terutama Niki untuk nanti di RK-nya juga diberikan masukan supaya lebih baik lagi. Kemudian nanti juga solusi-solusi ke depannya. Itu semua Pak Putu, Pak Nyoman. Oke, terima kasih Bu Ketut Setiati ya, sudah menyampaikan
dua permasalahan yang akan diselesaikan dan solusi yang apa ditawarkan. Itu tadi yang pertama terkait dengan motivasi, yang kedua rendahnya konsentrasi, begitu nggih, kalau salah saya cermati nggih. Sebelumnya Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan masukan atau saran terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ketut? Saya silakan dulu. Bu Devi, saya silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit untuk Bu Ketut, mungkin kayaknya sudah bagus. Cuma mungkin saya agak tertarik untuk masalah yang nomor 2, Ibu. Yang pertama kan motivasi, Bu, ya. Untuk yang kedua coba di scroll, Ibu. Ini kan masalahnya kan rendahnya konsentrasi siswa. Kemudian Ibu, solusinya itu penggunaan video pembelajaran, penggunaan PowerPoint, dan penggunaan quizzes gitu. Nanti kan ini ngarahnya ke implementasi, Bu, ya. Kalau misalnya Ibu solusinya dengan penggunaan video pembelajaran, penggunaan PowerPoint, kita kan tidak bisa langsung memberikan media ini ke siswa gitu. Artinya untuk mengimplementasikan ini kita perlu suatu model untuk membelajarkan atau untuk menyelesaikan masalah yang Ibu ambil gitu. Kalau misalnya kita cuma solusinya video pembelajaran saja, dengan cara bagaimana Ibu akan memberikan video pembelajaran seperti itu gitu. Mungkin sekiranya kalau menurut saya untuk solusi rendahnya konsentrasi mungkin lebih ke model dulu Ibu dipilih yang tepat, kemudian baru mungkin Ibu bisa dibantu dengan video pembelajaran atau PowerPoint atau yang lainnya. Mungkin sekiranya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ditanggapi Pak Putu? Boleh ditanggapi, silakan Ibu. Silakan. Nah, niki dah yang saya tanyakan tadi Pak Putu mengenai mis penangkapan saya mungkin pada saat penyelesaian LK 2.1. Nah, waktu ini kan seperti itu yang saya tangkap, satu masalah, satu gini, toh juga nanti model pembelajaran media itu include di dalamnya gitu. Itu kesalahan saya memahami hasil diskusi saat itu gitu. Jadi saya jadinya di masalah 1 cuma modelnya saja, di masalah 2 cuma medianya saja. Nanti rencananya kalau pada saat membuat RPP kedua masalah itu akan saya selesaikan dengan model PBL. Kemudian media yang digunakan video, PowerPoint, dan quizzes seperti itu Pak Putu. Jadi, nah disinilah salah konsepnya saya, miskonsepsi. Ya, hubungannya di sana jadinya, tadi Bu Deti sudah menyampaikan catatan kecil saya sebenarnya terkait dengan apa yang akan nanti saya sampaikan. Bu Deti sudah menyampaikan tadi. Mungkin nanti akan saya tambahkan beberapa hal terkait dengan miskomunikasi mungkin yang terjadi, miskonsepsi yang Ibu. Miskonsepsi. Saya salah menerima itu. Ya, dipaparkan ya. Seterusnya mungkin Pak Nyoman Wartes bisa memberikan masukan Bapak terkait dengan permasalahan dari Bu Ketut. Pak Putu, untuk masalah pertama motivasi, jadi hampir seragam. Jadi masalah pertama semua motivasi. Saya tidak banyak bahas karena udah dari tadi sudah motivasi aja. Yang berikutnya Bu Ketut juga sering dijeniki. Tugas di SMP 4 Tembuku di Bangli nih kok Pak Nyoman. Agak di desaan lah. Ini kan rapi. Yang 21 tahun juga di pelosok dulu.
Enggak Ibu, yang kita pahami bersama itu diwajibkan menggunakan salah satu wadah ya. Kalau nggak PBL ya PBBL. Itu wadah kita. Wadah. Nah sekarang dari wadah itu Ibu mau mempertegas memakai apa? Video kan? Karena nanti kan ada seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam satu RPP itu atau perangkat pembelajaran nanti atau rencana aksi itu kan ada kelengkapannya, nanti ada sumber belajar, bahan ajar yang mungkin Ibu kreasikan sendiri atau memakai buku apa gitu ya. Ada media, nanti ada alat dan bahan. Kalau PJBL itu pasti ada alat dan bahannya, ya kan? Jadi itu udah jadi satu kesatuan, nggak mungkin kita kurangi, ya. Karena di instrumen penilaian itu juga muncul nanti. Itu Bapak Ibu yang lain juga di instrumen itu seperti Pak Putu bilang tadi itu ada penggunaan IT di mananya, gitu. Mungkin di kuisis atau di apa ya. Yang penting ada IT-nya. Tapi itu mempunyai makna tertentu, bukan asal. Nah untuk konsentrasi Ibu ini kembali lagi konsentrasi pengalaman yang di kategori 2 ya, yang dari Karangasem kalau tidak salah Karangasem. Konsentrasi juga, konsentrasi untuk menggiring anak untuk konsentrasinya itu tumbuh. Ini sesuatu hal yang memang sangat apa ya namanya, sangat kompleks ya, sangat kompleks. Apakah dengan menggunakan video, karena sekarang anak-anak itu kan nggak lepas dari HP, dari HP, gitu, dari HP. Kalau sekarang cuma video yang biasa, apa ya? Karena mereka bisa mengakses video yang luar biasa lagi di rumah mereka, gitu. Sudah itu dengan PPT yang seperti apa? Jangan-jangan PPT yang menyajikan materi seperti Pak bilang tadi. Yang harap Bapak Ibu yang lain juga PPT itu jangan menyajikan materi, karena sudah ada sumber belajar atau bahan ajar itu kan udah ada sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan PBL nanti di PPT-nya kalau memakai PPT itu mengarah kepada penegasan tiap sintak PBL itu harus ngapain anak-anak. Udah itu nanti untuk indikator itu ya baik motivasi maupun konsentrasi itu sebaiknya ganjil gitu ya, minimal 3. Kalau 2 tanggung rasanya. Yang kira itu Pak Putu bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Nyoman sudah memberikan masukan kepada Bu Ketut ya. Jadi Bu Ketut terkait dengan motivasi, saya rasa clear Bu Ketut ya. Artinya tidak perlu saya paparkan lagi ya, karena dari tadi masalah nomor 1 rasanya di kelompok ini pasti sudah menyamakan persepsi rasanya. Nomor 1 kita bahas motivasi gitu rasanya, sehingga masalah nomor 1 selalu muncul motivasi gitu ya. Motivasi saya tidak akan bahas lagi, nanti Ibu tinggal menggunakan HTN yang mana kira-kira bisa saya lihat ini gitu kan, yang mana bisa saya tiru LK-nya mana kan gitu kan. Terkait yang kedua, permasalahan yang kedua, di sini kan permasalahannya terkait dengan penunjakannya konsentrasi atau fokus belajar siswa kan gitu. Yang pertama memang Bu kita harus memahami dulu indikator konsentrasi belajar kan itu kan. Apa sih indikator konsentrasi belajar, sama halnya dengan motivasi belajar itu apa indikatornya. Anggaplah aspek-aspek konsentrasi misalnya ada pemusatan pikiran gitu misalnya, atau ada gangguan pemikiran, atau ada kesiapan belajar. Kemudian indikator-indikator yang dikatakan untuk konsentrasi belajar itu seperti apa saja gitu, misalnya apakah misalnya siswanya merespon setiap bagian menjadi indikator konsentrasi, atau siswanya mau memberi perhatian sudah merupakan bagian daripada konsentrasi,
Itu yang mungkin nanti perlu ibu benar-benar cermati dan perhatikan, karena di sini mohon maaf ini mungkin loss ya, artinya apa yang disampaikan terkait dengan permasalahan yang dibahas itu, kalau saran Pak Nyoman tadi kan ambil yang memang bisa kita selesaikan gitu. Artinya yang sederhana-sederhana sajalah gitu. Kalau betul kan di sini kalau masalahnya motivasi dan konsentrasi, ini adalah dua permasalahan yang memerlukan, kalau hemat saya itu apalagi konsentrasi belajar itu kan nanti akan seperti apa teknis ibu dalam entah melakukan pengamatan gitu misalnya. Artinya gini, ini kan seperti sebuah close kan, yang seperti saya sering bilang, setelah ibu ketemu permasalahan seperti ini, saya berikan solusi, harapannya kan kondisi siswanya membaik kan, itu kan membaik, entah hanya kalau hasil belajar, tentu hasil belajarnya ada peningkatan kan, itu kan. Kalau misalnya pemahaman konsep juga sama, berpikir kritis juga sama, meskipun peningkatannya tidak signifikan secara statistik itu, misalnya meningkat dari berapa ke berapa, yang penting kan ada peningkatan ke arah yang lebih baik kan gitu persennya. Nah, kalau di sini Bu Ketut mengambil konsentrasi itu yang saya bilang, nanti bagaimana cara mengukurnya kan gitu kan. Berarti kan Ibu harus rasanya untuk mengukur motivasi dan konsentrasi ini memerlukan tenaga yang ekstra gitu, dan perlu rasanya tidak mungkin bisa ibu bisa nilai ini secara mandiri kan gitu kan. Artinya dengan banyaknya jumlah siswa kemudian mengangkut indikator dari motivasi dan konsentrasi gitu misalnya, mungkin akan berat kerjaan ibu kan gitu. Tetapi apa namanya, kalau sudah ini yang diambil gitu kan untuk permasalahannya ya, mau bagaimana lagi gitu, jadi mau tidak mau kan harus kita selesaikan kan gitu jadinya ini. Nah, cuma untuk ganti-ganti untuk menyelesaikannya yang sekarang memerlukan ini kan ya, artinya sebenarnya apakah boleh diganti Pak atau tidak gitu, sebenarnya sih itu bukan apa namanya, kalau saya boleh diganti Pak, ya boleh saja dijadikan, silakan mengganti, cuma pekerjaan ibu berat jadinya, dalam artian dari awal kan jadinya artinya bukan LK sebelumnya, artinya kan ibu harus menggali lagi, mencari lagi referensi terkait misalnya apa yang akan ibu pakai, apa yang akan ibu angkat kan gitu. Artinya pekerjaan ibu akan berat, makanya mungkin dari awal kita bertemu saya selalu mengajaknya berpikir coba kita pelan-pelan gali permasalahannya, kita tentukan permasalahan mana yang akan dibahas sampai mana yang nanti akan diselesaikan, yang benar Bapak Ibu bisa selesaikan kan gitu. Nah, mungkin di sana misalnya Bu kemarin sehingga mungkin ini bisa diselesaikan konsentrasi ini, tetapi berat gitu. Itu ya sebenarnya, artinya secara esensi perlu sesuatu yang memang benar-benar ekstra dipersiapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Jadi saya kembali dulu ke Bu Ketut nanti bagaimana gitu ya. Tapi kalau sudah kadang konsentrasi, oke, tinggal dicari indikator konsentrasinya, nanti dicermati. Nah, kira-kira bagaimana nanti akan menyelesaikannya, mungkin dengan pengamatan dan sebagainya itu bahkan kan itu. Yang penting ada progresnya nanti kan itu. Kemudian terkait dengan solusinya, nah, kita masuk ke solusinya. Kalau di sini konsentrasi gitu misalnya, seperti apa yang sampaikan Bu Deti tadi, itu juga menjadi catatan saya tadi. Ibu belum menggunakan sebuah model di sini kan dalam mengajar. Seperti ibaratnya kita makan bakso, belum ada mangkoknya di sini, belum ada wadahnya gitu. Tapi isinya sudah ada, isinya PowerPoint, quiz, gitu, video, tapi mangkoknya yang belum ada. Sehingga ibu harus menentukan mangkoknya dulu sekarang. Dari dua model itu, mana yang kira-kira ibu akan gunakan, baik BBL ataupun PJBL. Tentu mengacu kepada permasalahan dari yang ibu akan selesaikan. Kan itu nanti cari benang merahnya, kemana arahnya. Kalau PJBL dirasa bisa menyelesaikan masalah konsentrasi siswa, ya silakan pakai PBL-nya karena di omnibus masalah difokuskan. Kalau misalnya di PJBL silakan. Nanti kan ada di sana kekuatan dan kelemahannya seperti apa. Coba cari penelitian yang relevan terkait dengan itu, benar enggak bahwa model ini mampu meningkatkan konsentrasi belajar dan sebagainya. Karena itu harus
dikaji juga bahwa sudah ada yang pernah melakukan penelitian. Makanya kita berproses sebenarnya di sini. Sering saya bilang kalau endingnya lah PTK ini, gue dapat suatu PTK, 1-2 PTK kalau di sini. Jadi di sana ibu harus memilih dulu PBL atau PJBL. Nah, terkait dengan pemilihan konsentrasi atau fokus, memang rasanya kita pun dalam mengajar ini menjadi suatu permasalahan yang sering kita hadapi bersama. Makanya kalau sekarang kan terkenal dengan nama ice breaking kan gitu kan, pengkondisian untuk memfokuskan siswa kita berikan ice breaking. Apalagi misalnya mengajar di jam-jam rawan yang misalnya setelah jam istirahat gitu misalnya, maka yang jam berapa ya kalau sekolah 7-8 gitu misalnya, itu kan jam-jam rawan sudah ngantuk dan sebagainya. Ice breaking itu sangat diperlukan sekali untuk memusatkan perhatian daripada siswa kan, itu esensinya sekarang. Karena secara teori kan kemampuan seseorang untuk mendengarkan itu maksimal cuma 15 menit. Setelah 15 menit harus memang sudah diselingi dengan ya entah candaan dan sebagainya, itu harus diberikan dulu, tidak murni. Karena kalau saya mengajar 15 menit saya off dulu, saya kasih apa dulu untuk memfokuskan kembali perhatian siswanya. Nah, dari sana ibu tinggal memilih sekarang kira-kira kalau video gitu misalnya akan digunakan seperti masukannya Pak Nyoman tadi, video seperti apa. Nah, itu kembali lagi acuannya ke modelnya gitu. Jangan sampai nanti video ini malah mengacaukan model gitu. Videonya ibu memaparkan sebuah materi, kacau nanti roh PBL-nya hilang gitu, misalnya roh PJBL-nya hilang. Begitu juga dengan penggunaan PowerPoint gitu, misalnya PowerPoint yang harusnya poin yang memiliki kekuatan yang sering saya temui sih gaya Quora biasanya, copy paste dari yang sudah ada. Jangan sampai seperti itu. PowerPoint ini akan baik digunakan jika benar-benar ibu bisa mengelola dengan baik. Seperti Pak Nyoman sampaikan tadi, PowerPoint ini akan berguna ketika nanti Bapak Ibu itu PPL. Itu ketika PPL Bapak Ibu buat PowerPoint lebih kepada sintak pembelajarannya. Setelah ini ngapain gitu. Tinggal Ibu klik orientasi masalah, pengelompokan siswa tinggal diklik, dikelompokkan, pendidikan tinggal diklik, sehingga kita ingat akan saya lakukan ini, sehingga tidak kelupaan akan sintak pembelajarannya. Atau mungkin ketika menyampaikan sebuah permasalahan ataupun penguatan, itu boleh dipakai PowerPoint. Itu esensinya. Nah, untuk memfokuskan PowerPoint seperti apa nanti yang akan Ibu gunakan. Itu memfokuskan ini kan berat juga. Kalau hemat saya dalam mengajar memfokuskan siswa itu kan ada banyak fungsinya, ada banyak caranya. Tidak hanya tadi sudah breaking sudah, itu misalnya di tengah-tengah misalnya dengan memberikan motivasi gitu kan, motivasi pembelajaran. Jangan motivasinya kalimat motivasi ya, karena dulu saya pernah di PPL di 2001 masih itu saya suruh ini kegiatan motivasinya belum di pendahuluan, dia tuliskan kalimat motivasi gitu. Malah kita belajar ya, jadi motivasi itu memotivasi siswa untuk belajar gitu, bukan kalimat motivasi. Artinya ya itu kepada manfaat, kenapa kita mau belajar misalnya materi apa gitu, itu motivasinya. Itu kan bagian daripada memfokuskan siswa itu misalnya, atau memberikan persepsi dan sebagainya. Itu seni dalam memfokuskan. Makanya di sini seperti apa saran Pak Nyoman tadi, Ibu harus benar-benar nanti mencermati kalau itu solusinya, apakah video, PowerPoint. Nah, kuisis ini di mananya nanti akan memfokuskan siswa dalam belajar di kuisis ini. Apakah dia menjawab soal hanya dengan kuisis nanti bisa berkonsentrasi itu misalnya, atau jangan ya ketika pakai HP nanti lain-lain malah tidak konsentrasi, jadinya malah membuka yang lain, nanti malah kacau jadinya konsentrasinya gitu. Artinya disinilah pentingnya kemarin harusnya gitu Bapak Ibu mencari, mengeksplor secara kajian teoritis ini gitu, benar nggak ini mampu menyelesaikan masalah ini, terutama kan di kajian empirisnya. Sudah ada yang pernah melakukan penelitian dengan menerapkan pelajaran PPL berbantuan kuisis mampu meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Itu kan jelas bisa kita adopsi, nanti bagaimana caranya mengajarnya dan sebagainya itu bisa kita ambil. Kemudian ada dicari misalnya dengan melakukan model PJBL berbantuan apa gitu misalnya mampu meningkatkan konsentrasi, itu ya harapan, sebenarnya itu harapan di pengisian LK sebelumnya gitu, sehingga clear di sana kita punya gambaran akan menyelesaikan permasalahan apa. Kalau ini kan kasihan Bu Gedutnya jadinya ngambang ya ini masalahnya udah bingung, terus solusinya seperti apa.
tambah bingung nanti, apalagi di rencana asli dituntut nanti perangkatnya akan seperti apa, belum lagi medianya itu kompleks di rencana asli itu detail semuanya, bahan ajar, LKPD, rencana evaluasi, wah itu mengkhusus semuanya itu. Nah kan jadinya kebingungan sendiri itu jadinya. Makanya kalau kita pelan-pelan berpikirnya seperti pengisian LK-nya, di sini sebenarnya tidak ada masalah. Jika kita tinggal memilih, ada beberapa resolusi yang ditawarkan, kita tinggal pilih, oh ini adalah resolusi yang saya ingin ambil, menyesuaikan dengan permasalahan saya. Itu mungkin Bu Ketut mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran terkait nanti bagaimana. Begitu Pak Nyamang ya, karena kasihan ini Ketutnya kebingungan jadinya nanti. Ini Pak Putu. Nah, kalau misalnya nah, waktu ini mencari literatur tentang konsentrasi itu memang susah Pak Putu. Paling banyak ya, yang kenapa Ibu memaksakan mengambil masalah ini gitu maksud saya Bu. Itu karena sudah kadung ditulis LK-nya, kemudian atau saya cari. Ya artinya kan jadinya kesulitan Ibu sendiri kan. Bisa saya kasih solusi mungkin ya. Kita pakai neuron efeknya aja. Efek dari konsentrasi siswa rendah ini mengarah kepada hasil belajar siswa. Mungkin seperti itu, sehingga nanti menyelesaikannya ya bantuan satu untuk menyelesaikan konsentrasinya, nanti diukurnya dari hasil belajarnya, jadinya jadi neuron efeknya jadinya mungkin bisa dibantu karena sudah diambil gitu. Itu mungkin Pak Nyaman punya solusi lain ini. Ini Pak Nyaman bantu nih. Punya. Ini rasanya yang mengulang masalah teman yang di kategori 2. Yang kalau teman yang di kategori 2 itu pakai PBL juga. Pakai PBL, udah itu ada memang video yang linknya. Video yang link dengan materi. Memang benar menyatu dia antara materi yang dibelajarkan dengan video yang diambil. Udah itu pada sintak tertentu, terutama di daerah di pendahuluan itu diberikan speakingnya ciptaannya dia sendiri. Misalnya dia membelajarkan tentang listrik statis, dia bisa buat speaking tersendiri tentang listrik statis. Jadi klop rasanya. Kemarin kita memang sempat pesimis dengan salah satu teman ini di kategori 2, itu sempat pesimis seperti apa. Akhirnya kita coba pandu, kita coba motivasi bersama ibunya. Akhirnya selesai sudah, dan hasilnya bagus juga. Jadi saran tiang cuma satu ya, kalau konsentrasi itu bagaimanapun hebatnya kita di kelas gitu ya, bagaimanapun hebatnya kita di kelas, karena itu sudah budaya anak, budaya, dan budaya nggak mungkin kita ubah dalam waktu hitungan jam, nggak mungkin. Nah kita bisa minimalkan itu dengan salah satunya ya ice breaking. Apalagi ice breaking itu memang kita serahkan ke mereka maunya apa. Kalau dia jam 6-7 biasanya di SMP 6 Singaraja, yang anak-anak kalau kelas 1 SMP sekarang itu kan produk daring dari sejak kelas 4 SD. Oke, dari 4 SD mereka daring, belajar sisanya di rumah, tak ya semuanya gitu. Nah kita untuk mengantarkan mereka ke pembelajaran yang sebenarnya di sekolah itu yang jalani hampir 1,5 bulan biar mereka sadar bahwa mereka itu di sekolah bukan di rumah lagi. Kenapa? Begitu bunyi motor aja mereka itu udah tanda petik bahasa boleh ngasih, sudah lihat siapa yang datang dan sebagainya. Akhirnya saya ubah perlahan-lahan itu sampai 1,5 bulan kalau nggak salah. Saya ubah, saya buat kesepakatan kalau di belum merdeka itu kan ada kesepakatan kelas. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka membuat satu speaking yang memang ciptaan mereka. Dan itu saya gunakan setiap saat rasa anak-anak sudah tidak perhatian lagi ya saya coba munculkan speakingnya. Gitu Bu ya. Jadi solusi saya memang butuh kalau konsentrasi butuh banget. Paling bisa dengan speaking aja seperti Pak tadi. Speaking yang memang nyambung, jadi bukan asal speaking.
Itu aja Bu, mungkin dari dia. Terima kasih Pak Nyoman. Saran dari Pak Nyoman mungkin bisa diakomodir Bu Ketut, artinya nanti Bu Ketut menerapkan model PBL itu misalnya atau PJBL disesuaikan saja dengan kondisi di sana Ibu. Mungkin ya lebih kepada ice breakingnya, nanti kalau misalnya Ibu bisa membuat ice breaking tersendiri gitu misalnya, lebih kepada mengarah ya ke materinya kalau bisa. Materinya rencana apa Bu? Boleh saya tahu? Sudah ada rencana materi? Untuk semester 2-nya sistem pernapasan, kemudian semester 1-nya sistem peredaran darah. Untuk satu sistem peredaran darah, terus semester 2 sistem pernapasan. Ya kalau sistem pernapasan mungkin dibuat ice breakingnya yang menyambung gitu, misalnya sistem pernapasan bisa juga. Yang penting itu dipastikan, misalnya diajak sistem pernapasan perut gitu, sekarang kita langsung demonstrasikan di depan gitu, misalnya kalau demonstrasikan dada gitu, itu bagian daripada ice breakingnya, memfokuskan siswanya, tapi nanti langsung masuk ke LKPD-nya boleh juga. Yang penting ya beratnya Ibu adalah mengkonsep ice breakingnya itu saja sebenarnya Bu, yang memang nanti benar-benar menjadi apa namanya PR ini dalam ya siapa nanti yang dapat memimpin PPL Ibu kan itu, karena nanti kan rencana aksi memimpin PPL yang berat ini nanti untuk membuat apa namanya benar ice breaking ini sudah bisa mengakomodir untuk motivasi konsentrasi belajar siswa. Itu aja Ibu. Nah, ini juga Pak butuh untuk penilaian konsentrasi itu. Ya jadinya Ibu harus memahami kan itu nanti kan Ibu tinggal menerjemahkan indikator dari konsentrasinya. Ya kan dicari dulu indikatornya seperti apa. Lihatnya Ibu sudah punya gambaran Bu ya, karena ini tadi kan Ibu sangat ini nih kosong sekali. Artinya kebingungannya mulai dari permasalahannya sampai ke solusinya kan gitu. Sekarang kan sudah punya gambaran rasanya apa yang akan bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kan gitu esensinya. Artinya seperti ini Bu Ketut, mungkin kita tidak usah berkecil hati atau pesimis di sini dulu gitu, seperti apa yang disampaikan Pak Nyoman. Rasanya kalau kita terus berproses gitu misalnya, dan ya seperti saya bilang, manfaatkanlah pertemuan ini, forum ini untuk ajang kita saling bertukar pikiran gitu. Kalau ada masalah ya kita sampaikan, kita tampil, kita saling memberikan masukan. Jadi kalau seperti itu kan makin banyak orang yang punya mentikan kita dalam artian mengecek apa yang kita kerjakan, kita banyak mendapat masukan, kan makin banyak kita punya pertimbangan. Itu esensinya. Jadi saya rasa Bu Ketut sudah mulai terbuka pikirannya akan seperti apa nanti. Cuma beratnya Ibu di sini adalah ketika menerapkan model pembelajaran, ya tentu harus memikirkan model-model ice breaking yang mampu menyelipkan materi. Itu aja esensinya. Nah, nanti model ice breakingnya seperti apa, mampu menyelipkan materi. Misalnya sistem pernapasan, diajak misalnya pernapasan melalui apanya dan sebagainya gitu. Misalnya tipe pernapasan seperti apa, ice breakingnya ya arahnya ke sana gitu. Sehingga terfokus lagi siswanya, materi terfokus lagi siswanya, materi gitu aja. Mungkin itu Bu Ketut yang bisa saya sampaikan. Bisa Bu Ketut ya? Rasanya bisa ya. Berarti nanti kalau misalnya dari pilihan solusi ini kayaknya tidak relevan, bisa dihilangkan ya Pak Ketut? Yes, artinya gini, kita cobakan dulu gitu. Nah, kan Ibu sudah memiliki pemikiran ini bahwa saya rasa bisa ini punya keyakinan dulu untuk menyelesaikan itu. Yang penting kan semua sumbernya adalah niat itu. Bapak Ibu kalau sudah niat menyelesaikan pasti kita selalu berupaya kan itu. Sama halnya dengan Ibu bersikukuh mengambil masalah kedua ini, kan Ibu akhirnya mencoba mencari kan teori-teori terkait motivasi dan sebagainya. Berarti kan niat untuk menyelesaikan masalah ini ada. Nah sekarang tinggal lagi sedikit mungkin mencari bagaimana solusinya kan gitu. Itu kalau menurut pemikiran saya yang nanti mungkin dari berjalan waktu saya akan ketemu apa lagi. Ini Pak nanti ya mohon bimbingannya kembali. Artinya besok mungkin bisa tampil lagi, bisa diberikan masukan lagi. Teman-teman kan sekarang udah melihat nih ini masalahannya, ya dia besok Ibu tampil lagi gitu misalnya ada masukan lagi, ya
mungkin di sana kita selesaikan lagi gitu aja, nggak usah takut dulu. Nanti pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Ini Pak Putu, Pak Nyoman, semua bimbingannya Niki benar-benar kan memang apa namanya ngambang gitulah selama waktu Niki menentukan masalah sampai pengerjaan LK-nya itu memang benar-benar bayangannya belum bagus gitu, belum masih samar-samar semua. Nanti yang coba perbaiki, model di ATM aja Bu, yang mana rasanya bagus itu kita tiru kan, itu kita modif sedikit. Oh saya gininya, saya ambil ini, saya modifikasi gitu aja. Bu tadi Bu Rini menanyakan ya, itu terkait dengan apa namanya, apakah diisi sumber, itu seni aja. Mau diisi sumber oke, kan itu juga sudah selesai di LK sebelumnya. Tidak ada masalah. Esensi saya kan tidak mengecek besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Bu Ketut. Besok mungkin bisa lagi kita lanjutkan karena kita dibatasi waktu ini hari ini. Karena terus terang hari ini saya maraton sekali, belum dapat off dari pagi mengisi yang gelombang apa ya, yang PPL itu saya itu nyambung di proposal nyambung misi sekarang. Terus habis Senin ntar udah janji ngasih UTS ya. Untuk kegiatan hari ini mungkin bisa kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Artinya kita sudah berdiskusi kurang lebih 3 JP ya, 3 jam di sini. Sudah lebih sebenarnya dibandingkan jam pelajarannya yang 50. Bapak Ibu tidak usah berkecil hati karena besok rasanya masih didampingi oleh saya ya. Mungkin timnya bukan dengan Pak Nyoman gitu kan. Kalau nggak salah ini saya belum dapat mengecek jadwal, mungkin dengan Pak siapa ya, Pak Gede Ariasi atau siapa, saya lupa ini karena diganti-ganti timnya akhirnya belum sempat. Dengan Pak Ariasi kayaknya Pak. Mungkin nanti saya akan hubungi Pak Gedenya jam berapa bisanya gitu, karena besok juga masih telepon 2 kali mengisinya. Mungkin itu Bapak Ibu yang lain. Pak Nyoman, saya terima kasih waktunya ini. Kemarin sudah berkoordinasi, Bapaknya bisa jam 1 siang karena kita memiliki kesibukan yang sama-sama, mungkin tidak bisa ditinggalkan. Tapi tapi semua harus profesional, semua harus diisi. Akhirnya bisa diisi jam 1. Mungkin untuk besok nanti saya infokan ke ininya ya, ke yang mau hubungi saya lupa namanya. Itu akan saya infokan jam berapa. Saya koordinasi dulu dengan Pak Gede Ariasi. Bapak Ibu, demikian yang saya dapat sampaikan. Mungkin di akhir kata, terima kasih sudah mengikuti di kelas ini. Selamat melanjutkan aktivitas, terjaga kesehatan. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Selamat sore, mari lab bersama-sama. Terima kasih Pak Warte. Recording stopped. Saya kasih TS ini nyambung. Mari lihat bersama-sama Bapak Ibu. Implementasi